Oke, one take. Kenapa ngomongin Cimahi? Jadi intinya, kenapa bikin Cimahi muncul itu karena posisinya adalah kita aktif di Cimahi gitu ya. Kita sering kemana-mana di Cimahi, sering ngurusin yang ada di Cimahi. Tapi sebenarnya masalah Cimahi sendiri itu adalah masalah distribusi informasi. Jadi kalau teman-teman misalnya tahu media-media yang ada di Cimahi, itu tuh sebatas monopolistik media. Jadi cuman media yang satu gitu ya, kalian bisa tahu sendirilah siapa-siapanya ya. Ya itu yang bikin akhirnya distribusi informasi itu terhambat di Cimahi. Dan kalau kalian tahu, ada hampir anggaran beratus-ratus juta itu masuk ke media itu dari anggaran Pemkot APBD. Nah, fungsinya Cimahi muncul itu apa? Fungsinya Cimahi muncul itu supaya ketika kita mendistribusikan informasi, apalagi belum pernah ada media politik di Cimahi. Maka dari itu akhirnya tercetuslah ide gimana caranya bikin Cimahi muncul. Gimana caranya Cimahi muncul ini bisa menjadi wadah atau media politik yang bisa dipakai oleh politikus-politikus Cimahi ngobrol atau menuangkan idenya. Kenapa Cimahi selalu identik dengan masyarakat yang selalu menuntut uang, menuntut pekerjaan, menuntut segala macam tentang materi? Itu karena kesalahan medianya sendiri. Bayangin, mereka mau tahu tentang pemikiran dewannya, mau tahu tentang pemikiran wali kotanya, mau tahu tentang pemikiran wakil wali kotanya, itu di mana gitu? Karena nggak ada wadah atau media yang berbasiskan politik. Sekarang media-media mainstream di Cimahi mau memberitakan tentang suatu dewan atau suatu tokoh gitu ya, tentang pemikirannya. Dianggapnya adalah ditunggangi atau ada transaksional gitu. Kan itu nggak sehat buat dua-duanya. Nggak sehat buat politiknya, nggak sehat buat medianya. Gimana caranya 2029 nanti itu harus ada disruption media, dimana nanti akhirnya masyarakat itu pinter milihnya berbasis dengan pemikiran, berbasis dengan apa yang harus di solving atau diselesaikan di Cimahi. Tujuan Cimahi muncul juga adalah supaya kita ini bisa tahu pemikiran-pemikiran dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pemikiran-pemikiran politisi, apakah fit sama masyarakat atau enggak? Apakah fit sama program-program yang diinginkan oleh masyarakat? Kan belum tentu. Nah, dari itu Cimahi muncul itu hadir supaya masyarakat bisa tahu pemikiran-pemikiran politisi tanpa ditunggangi. Mereka bisa menciptakan pemikiran-pemikiran yang bagus, sehingga bentuknya Cimahi ini bukan transaksional, di mana media ini ditunggangi sama suatu politisi tanpa memikirkan pemikirannya yang bagus atau enggak. Masyarakat pun akan menuntut transaksional itu. Sekarang kebayang kalau misalnya di Cimahi itu muncullah pemikiran-pemikiran bagus, pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan oleh masyarakat.
pasti masyarakat itu bisa memilih tanpa harus adanya transaksional. Dan silent majority yang kemarin hadir di pilkada, di pileg, dan lain-lain itu bisa muncul karena program-programnya sesuai sama pemikirannya. Kenapa mereka bisa jadi silent majority? Ya karena mereka ini gak ada pemikirannya di program-program pemerintahan yang ada. Nah, maka dari itu sekarang muncullah Cimahi Muncul ini supaya kita bisa tahu di mana harusnya Cimahi Muncul ini bisa memunculkan distribusi informasi yang bagus, pemikiran masyarakat Cimahi yang bagus, pemikiran dewan-dewan atau kepala daerah yang bagus. Dari situlah Cimahi baru bisa muncul. Segitu aja dulu buat yang kali ini ya.